Sebagian dari Anda mungkin mengenal Yuval Noah Harari, salah seorang penulis terkemuka dari Israel ya. Dia ini penulis sejumlah buku bestseller internasional. Memang tidak sulit untuk mengakui bahwa Harari ini punya kemampuan storytelling yang sangat bagus, tapi sayangnya dia seorang ateis. Dan kadang-kadang dia mengkritik agama, juga mempromosikan ateisme secara soft di beberapa karyanya. Dia bukan tipe ateis yang provokatif, tapi beberapa pandangannya yang dia tuangkan dalam beberapa bukunya memang cukup kritis terhadap agama. Oke, kali ini saya tidak akan mengulas isi bukunya. Saya punya beberapa buku Harari, Homo sapiens, Homo Deus, terakhir itu yang terbaru Nexus, dan lain-lain. Kali ini saya menjumpai satu potongan video Harari. Dia ditanya percaya Tuhan atau tidak, dan dia tegas menjawab no, dia nggak percaya Tuhan. Dan dia menyampaikan alasan dibalik ketidakpercayaan itu. Mari kita simak sebelum kita komentari, karena ini menarik. Alasan Harari ini barangkali juga dikemukakan oleh sebagian orang-orang ateis ya. Jadi dia ditanya sama presenter, do you believe in God? No. Okay, so you don't believe in God. The word is problematic. There are two kinds of gods. Nah, bagi dia kepercayaan tentang Tuhan itu problematis. Karena ada dua macam Tuhan, kata Harari itu. Mari kita dengarkan ya. In the world. And people tend to mix them. There is one God, the mystery God, about which we know nothing. The chief characteristic of this God is that he is mysterious. And humans can't understand and can't say anything about this God. And like people ask, who started the Big Bang? Or how did life start? And all the things that science doesn't know, people say, oh, this is God. And this is a mysterious God. The chief characteristic of the mysterious God is that we know nothing about him, or her, or it, and I'm perfectly happy with this God. Then there is a completely opposite kind of God, the concrete lawgiver God. And about this God, we know far too much. We know exactly what this God thinks about female fashion, about human sexuality. Oke, saya kira itu cukup ya. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, intinya gini kata Harari. Dia ini nggak percaya Tuhan, karena bagi dia, sekali lagi, kepercayaan tentang Tuhan ini problematis. Ada dua macam Tuhan yang kira-kira bertentangan satu sama lain. Yang satu dibilang Tuhan itu misterius. Saking misteriusnya, kata Harari, kita tuh tidak bisa berkata apapun. Dan nggak bisa mengetahui apapun tentang Tuhan yang maha misterius ini. Di sisi lain, Tuhan itu juga kerap kali digambarkan sebagai sosok yang mengintervensi kehidupan manusia, ikut campur dalam mengatur kehidupan umat manusia, sampai urusan fashion sekalipun, kira-kira begitu. Bagaimana mungkin yang satu dibilang misterius, tidak bisa kita ketahui apapun tentang dirinya, kita nggak bisa berkata apapun tentang dirinya, sementara yang satu lagi mengatur kehidupan sampai urusan yang kecil-kecil sekalipun gitu loh. Tapi ini alasan ini bagi saya agak lucu ya. Karena kenapa begini? Karena begini, sebetulnya nggak ada teolog terdidik yang bilang bahwa Tuhan itu nggak bisa dikenal sama sekali. Bahwa Tuhan itu hakikatnya misterius, ya hakikat Tuhan itu nggak bisa dijangkau hakikatnya ya. Tapi kita bisa mengenalnya melalui sifat-sifat yang dia jelaskan dalam wahyunya sendiri gitu loh. Jadi kita ini mengenal Tuhan paling tidak dengan dua sandaran. Satu wahyu ini artinya pengetahuan yang berasal dari Tuhan dan diperoleh oleh seorang nabi. Nabi ini yang menjadi perantara antara kita dengan Tuhan itu. Nah, kita mengenal Tuhan itu melalui wahyunya. Kan tidak ada yang mengetahui tentang Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan memperkenalkan dirinya melalui wahyu. Dalam hal ini Al-Quran misalnya. Kita tahu dari Al-Quran bahwa tidak bermula, tidak berakhir, dia beda dengan makhluk, dia maha kuasa, maha berkehendak, dan lain-lain. Nah, selain informasi yang berasal dari wahyu, kita juga bisa mengenal Tuhan dengan akal kita. Dan akal dan wahyu ini saling beriringan, saling melengkapi satu sama lain gitu loh. Misalnya akal kita bisa sampai pada kesimpulan Tuhan ini ada. Karena alam ini punya permulaan. Tadinya dia tidak ada, kemudian ada. Nah, berdasarkan analisis logika, kita bisa sampai pada kesimpulan Tuhan itu ada.
Karena dia menjadi sebab utama di balik keterlahiran alam semesta. Akal kita tuh. Dan Quran juga mengafirmasi keberadaan Tuhan itu. Gitu. Kalau dia betul menjadi pencipta alam semesta, ya dia pasti berkuasa lah. Gak mungkin Tuhan dikatakan sebagai pencipta, tapi dia punya kelemahan. Loh, kalau dia punya kelemahan, gimana dia bisa menciptakan alam semesta yang sedemikian luas ini? Gitu loh. Jadi bahkan ada sifat-sifat ketuhanan yang bisa kita amini oleh akal kita gitu, dan wahyu datang untuk menguatkannya. Jadi keliru besar Harari ini terjatuh dalam strawman fallacy ya. Dia itu mengira kita mengatakan Tuhan misterius, hakikatnya nggak bisa diketahui, itu berarti kita nggak bisa berkata apapun tentang Tuhan. Nggak ada tuh teolog terdidik yang bilang kayak gitu. Kalau Tuhan nggak bisa dikenal, nggak bisa diketahui, buat apa kitab-kitab teologi yang berjilid-jilid itu? Dan para sarjana muslim kemudian memaparkan argumen bahwa Tuhan maha kuasa, dia maha berkehendak, maha mengetahui. Itu kan ada landasannya, ada pijakannya gitu loh. Jadi jangan dicampur adukan antara satu kesimpulan yang menyebutkan bahwa hakikat Tuhan itu tidak bisa dijangkau. Tapi bukan berarti Tuhan gak bisa dikenal sama sekali. Tuhan bisa dikenal berdasarkan kapasitas dan keterbatasan kita sebagai manusia melalui wahyu yang disampaikannya, melalui nabinya, dan kita juga bisa mengukuhkan wahyu itu dengan argumen-argumen rasional yang kita miliki, akal yang kita punya. Itu satu. Nah sekarang dia bilang, katanya, bagaimana sekarang dengan model Tuhan yang kedua? Yang betul-betul mengatur kehidupan manusia sampai urusan-urusan busana sekalipun diatur gitu ya. Kita katakan Tuhan itu mengatur manusia tidak secara langsung. Artinya aturan yang datang dari Tuhan ini melalui perantara manusia juga gitu loh. Dalam hal ini kita sebut sebagai nabi ya. Nabi inilah yang kemudian menyampaikan pesan-pesan ilahi itu. Orang-orang pilihan yang kita sebut sebagai nabi, terima wahyu dari Tuhan, kemudian menyampaikannya kepada kita. Gak bertentangan sama sekali gitu loh. Fakta bahwa Tuhan itu punya sifat-sifat sempurna, punya sifat-sifat keindahan, punya sifat-sifat keagungan, dan itu bisa kita kenal dan bisa kita pahami sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia. Dengan fakta lain bahwa dia juga karena kesempurnaan dirinya, dia mengatur alam semesta gitu loh. Dia memberikan panduan hidup lah lebih tepatnya. Jadi sebetulnya begini, kalau kita menjumpai dalam agama sesuatu yang diperintahkan, itu sesuatu yang diperintahkan juga baik buat kita gitu loh. Kita bisa diperintahkan untuk sholat. Karena itu demi memenuhi kebutuhan rohani kita. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Karena keluarga itu adalah asas dari bangunan masyarakat yang ideal. Kalau keluarganya hancur, hubungan antara anak dengan bapak atau ibunya itu hancur, tidak ada keharmonisan, ya masyarakatnya juga akan hancur gitu loh. Agama memerintahkan kita untuk tidak berzina. Karena dikhawatirkan kalau orang itu berhubungan seksual secara bebas, nanti muncul anak-anak yang terlantar gitu loh. Kalau misalnya ada pernikahan kan jelas tuh siapa yang nanti bertanggung jawab atas bayi yang dilahirkan. Jadi pernikahan itu diatur, kita dilarang minum khamr karena itu berdampak negatif gitu loh. Agama itu tidak memerintahkan sesuatu kecuali dia itu baik buat kita, dan tidak melarang sesuatu kecuali dia itu buruk buat kita gitu loh. Meskipun ada sesuatu yang dilarang ini kadang-kadang alasannya juga tidak memuaskan bagi sebagian orang. Tapi secara umum yang dilarang agama ini kebanyakan, katakanlah demikian, itu hal yang buruk buat kita. Jadi maslahat buat kita. Agama itu datang untuk mengatur. Selebihnya terserah Anda gitu loh. Selebihnya Anda memilih, Anda mau memakai aturan ini atau tidak gitu loh. Dan sebetulnya kan gini, ketika aturan ini terbukti berasal dari Tuhan, sebetulnya ini layak dipercaya. Karena kenapa? Karena dia lebih tahu tentang ciptaannya ketimbang kita sendiri gitu loh. Saya sering kasih permisalan kalau Anda melihat suatu kendaraan ini misalnya dipakai oleh Anda, kemudian ada lagi tukang bengkel sama yang buat kendaraannya. Yang paling tahu tentang kendaraan itu siapa? Kan jelaskan yang buat. Ya, kalau Tuhan ini kita terima sebagai pencipta alam semesta, harusnya aturan yang berasal dari Dia itu lebih kita percaya gitu loh. Dan ingin saya katakan bahwa begini, kalau kita timbang secara jernih yang dilarang, yang diperintahkan dengan yang dibolehkan, kira-kira mana sih yang lebih banyak?
aturan Tuhan itu sebetulnya yang diperintahkan itu berapa banyak sih kewajiban yang dia berikan itu? Hal-hal yang dilarang itu, makanan misalnya yang dilarang oleh Tuhan itu apa gitu? Ada berapa biji sih sebetulnya? Kita bandingkan deh dengan yang dibolehkan. Kan yang dibolehkan itu lebih banyak gitu loh. Kebolehan-kebolehan yang dijelaskan oleh agama itu lebih banyak. Bahkan ada prinsip dalam agama bahwa al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal dari sesuatu itu adalah kebolehan. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi kita ini banyak dibolehkan. Lebih banyak kebolehan yang kita dapat ketimbang larangan dan perintah. Kalaupun ada larangan atau perintah, itu tujuannya menjaga, mengatur, dan membimbing kehidupan kita. Kalau kita nggak mau, ya nggak jadi masalah. Anda kalau misalnya lalai atau tidak mematuhi perintah agama, dengan satu dan lain alasan, Anda tidak serta-merta langsung keluar dari lingkaran orang beriman, gitu loh. Bahkan Tuhan membukakan pintu pertaubatan bagi orang-orang yang tergelincir itu. Walhasil nggak ada pertentangan antara keyakinan bahwa Tuhan ini hakikatnya misterius, tapi keliru besar. Kalau Harari bilang, saking misteriusnya Tuhan itu, kita nggak bisa ngomong apapun, nggak bisa mengetahui apapun tentang Tuhan. Itu nggak ada teolog terdidik yang mengatakan begitu. Tuhan bisa dikenal sesuai dengan kemampuan kita melalui wahyu dan akal yang kita miliki. Dan itu juga tidak bertentangan dengan faktanya bahwa dia turut mengatur kehidupan umat manusia. Karena kalau Tuhan hanya menciptakan alam dan membiarkan alam begitu saja, justru kita bertanya-tanya, apakah itu Tuhan yang sempurna dan layak dipertuhan? Tuhan yang sempurna itu, dia menciptakan alam sekaligus mengatur, membimbing, dan tidak menelantarkan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta itu.